Selamat pagi, perkenalkan nama saya Entiofan Tramalau, NPM 201400053007, jurusan Usaha Perjalanan Wisata semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anti korupsi yang diampu oleh Bapak Dr. Patriadi Wiharjakusumo, SS, SH, MH. Pengertian korupsi. Korupsi secara umum dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum, norma, dan etika yang berlaku. Korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat secara luas karena uang yang seharusnya digunakan dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan oleh oknum yang korup. Secara internasional, korupsi dianggap sebagai masalah serius yang perlu diatasi dengan serius. UNICEF National Convention Against Corruption atau UNCAC, konvensi anti korupsi yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2003 mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik, baik itu berupa jabatan atau kekuasaan lainnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok. Di Indonesia, korupsi diatur oleh beberapa hukum dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh negara. Salah satu hukum terikat korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Selain hukum, banyak ahli yang telah memberikan pandangan mereka terkait korupsi di Indonesia. Salah satu ahli yang terkenal adalah Hari Budiarto yang dalam bukunya Korupsi, Kajian Interdisipliner dan Pendekatan Alternatif Penanganan di Indonesia mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang sistematik dan banyak melibatkan berbagai pihak seperti pejabat pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Demikian korupsi dapat diatasi dengan serius baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam upaya pencegahan dan penanganannya diperlukan kerjasama dan koordinasi baik antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya. Beberapa definisi korupsi merupakan beberapa ahli seperti Wajo Wasito tahun 1978, Purwo Darminta tahun 1976, Ali tahun 1993, Subekti dan Tijitro Sedibio tahun 1973, Baharudin Lopa tahun 1997, dan David M. Chalmers dalam Subekti dan Tijitro Sedibio R tahun 1973, yang bukunya berjudul Financial Manipulation and Deletion Injurious to the Economy are often labeled corrupt. Menurut mereka, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan buruk, penggelapan uang, penerimaan suap, manipulasi keuangan yang merugikan ekonomi, penyelewengan kekuasaan, dan pemberi jabatan kepada keluarga atau teman tanpa memperhatikan kualifikasi. Sedangkan pengertian korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dari definisi di atas terdapat persamaan persepsi, yaitu bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk yang sudah tentu akan menimbulkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat pada umumnya. Secara Afifah, pengertian korupsi sangat luas dan bervariasi tergantung pada waktu, tempat, dan bangsa. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap masalah korupsi sangat beragam dan harus
sesuai dengan konteksnya. Sebagai contoh pendekatan sosiologis seperti yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas memasukkan nepotisme dalam kelompok korupsi. Adapun sanksi korupsi yang akan diterapkan kepada pelaku berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Para penyelenggara negara utamanya diharapkan bersih dan bebas dari kolusi, nepotisme, atau KKN. Ada 2 pasal. Yang pertama, pasal 5 ayat 2 UERI nomor 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas dan kolusi, korupsi dan nepotisme. Yang pertama, pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Yang kedua, pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Yang ketiga, menteri. Yang keempat, gubernur. Yang kelima, hukum, hakim. Yang keenam, pejabat. Dan yang ketujuh, pejabat. Korupsi adalah sebuah istilah yang memiliki definisi yang beragam tergantung pada sudut pandang atau konteksnya. Namun secara umum, korupsi merujuk kepada tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan publik oleh individu atau kelompok tertentu untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dengan mengabaikan kepentingan publik. Definisi tersebut mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh para pejabat publik atau pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah seperti korporasi atau perusahaan swasta. Korupsi dapat merusak perekonomian, melemahkan sistem politik, merugikan hak-hak masyarakat, serta memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai suatu tindakan yang merugikan dan melanggar hukum serta menjadi tantangan besar bagi kemajuan dan stabilitas suatu negara. Terima kasih kepada Bapak Dr. Patriadi Barjokusumo, SS, SHMH, yang mengampu mata kuliah anti korupsi. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian korupsi. Terima kasih. Selamat pagi.